Sebentar teman-teman. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Semoga kita tetap dalam Tuhan. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup kita ya. Hari ini perjumpaan terakhir, tidak terasa ya. Tidak terasa ternyata kita sudah 14 kali pertemuan. Gitu kan. Saya sih merasakan baru-baru aja kita kemarin ketemu gitu ya. Oh sekarang sudah mau berakhir kembali ya. Jadi walaupun kita hanya bertatap muka via daring, via udara seperti ini ya. Ya mudah-mudahan kita bisa tetap saling mengenal gitu ya. Hingga nanti ya kapan-kapan kita ketemu kembali. Begitu ya teman-teman ya. Oke. Mungkin saya hanya ada waktu sampai 8:30 teman-teman ya. Izin ya. Nanti saya mungkin efektifkan. Jadi sekarang saya sampaikan dulu materi sedikit ya. Karena materinya sudah saya sampaikan kepada teman-teman. Nah, kemudian nanti sedikit kira-kira yang teman-teman harapkan adalah biasanya kisi-kisi, begitu ya. Pak, kisi-kisi karena kita mau ujian kan gitu. Oke, saya share screen dulu materi kita biar teman-teman nggak miss di materi kita ya. Dan ini salah satu nanti ada masuk ke ujian nih. Ya. Oke, kita masuk ke sengketa pajak ya. Masuk ke sengketa pajak. Sengketa pajak adanya di sini. Upaya hukum. Nah, kalau teman-teman perhatikan, dia adanya di bawah seperti ini. Upaya hukum ada di pasal 16, 25, 26, 26A, 27, dan 36 gitu ya. Ini berawal dari proses penetapan sebetulnya. Ya, dari proses penetapan nih, teman-teman perhatikan di sini proses penetapan ya dari sini. Nah, sebentar. Nah, dari proses penetapan dia lari ke sini, set, gitu kan? Ya. Artinya ya, ketika belum ada penetapan ya nggak ada upaya hukum. Nah, upaya hukum itu terjadi ketika penetapannya itu WP tidak setuju atau ada sengketa antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak. Seperti itu ya, ada sengketa. Misalnya dari posisi penetapan ini nih ya, ada penetapan dan ketetapan ya, khususnya di ketetapan ya, khususnya di ketetapan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak ya, STP ataupun SKP gitu ya, khususnya terkait dengan SKP, SKPKB biasanya ya. Nah, SKPKB menyatakan misalnya 5 miliar, WP tidak setuju, maka ada upaya hukum agar WP tidak membayar sebesar 5 miliar seperti itu. Begitu gambarannya ya, upaya hukum seperti itu. Nah, jadi intinya kenapa sih ada sengketa, terjadi sengketa? Karena tidak sependapat antara WP dengan DJP. Nah, seperti contoh tadi, menurut DJP Anda harus bayar 5 miliar, menurut WP oh saya enggak bayar lagi. Karena menurut saya enggak, udah benar kata WP. Ya. Nah, tentunya sengketa ini harus diselesaikan. Nah, di mana diselesaikan ya? Tergantung dari jenis yang disengketakannya apa ya, atau level dari sengketa tersebut ya. Misalnya upaya pertama adalah keberatan atas ketetapan tersebut ya. Nah, nanti akan diselesaikan oleh Direktur Jenderal Pajak ya, rekanwil masing-masing. Ya, ini nanti yang melaksanakan memutuskan keberatan ya, pengurangan, pembetulan ini tingkat kanwil ya. Nah, ketika keberatan atas SKP misalnya kan gitu ya, nanti ada hubungannya dengan sanksi ya. Nah, sanksi nanti bisa dengan penghapusan ya. Sanksi dengan penghapusan.
atau barangkali wajib pajak sengketanya hanya di sanksinya. Saya setuju pokoknya, Pak. Tapi mohon maaf, saya minta sanksinya tidak dibayar. Nah, nanti kita nih pasal 36. Misalnya seperti itu ya. Kemudian bisa pembetulan 2020, tapi 2000 SKP 2020 nanti dihapus, nanti akan diterbitkan kembali SKP atas ya, surat keputusan pembetulan atas tahun pajak tersebut. Misalnya begitu ya. Jadi apa yang mau diupaya hukumkan? Kalau pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan dan pembatalan ya atau pasal 16, pasal 25, pasal 36 itu nanti ada di Ditjen Pajak, di Kanwil masing-masing ya. WP Medan nanti akan di Kanwil Medan, WP Siantar nanti akan di Kanwil Siantar seperti itu. WP Jakarta nanti akan di Kanwil Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan lain-lain. Seperti itu ya di Kanwil. Nah, kemudian dalam suatu case tertentu, misalnya gini, waktu awal ada ketetapan yang dilakukan oleh pemeriksa 5 miliar, WP keberatan, minta nihil. Ternyata keberatan, tetap dia 5 miliar, misalnya gitu ya. Misalnya hasil dari keberatan, surat keputusan keberatan, loh tetap Anda keberatan, Anda tetap bayar 5 miliar. Karena proses keberatan itu nanti ada beberapa hasil ya. Hasil pertama adalah dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian, satu lagi ditolak seluruhnya, gitu ya. Misalnya tadi WP minta nihil, padahal SKP-nya 5 miliar, dikabulkan seluruhnya, berarti nihil. WP minta nihil, SKP-nya 5 miliar, dikabulkan hanya WP bayar 2 miliar, nah berarti dikabulkan sebagian. Nah, ya. Nah, kalau misalnya WP minta nihil, dia tetap 5, berarti keberatannya ditolak. Kalau tadi yang pertama saya salah. Yang pertama adalah dikabulkan tuh artinya SKP-nya jadi nihil. Ya, WP minta nihil, SKP-nya 5 miliar, hasil dari keberatan, putusan keberatan menyatakan diterima seluruhnya, misalnya dikabulkan seluruhnya, berarti WP-nya 0. Nah, khususnya terkait dengan yang dikabulkan sebagian atau ditolak, ya, jadi WP tetap bayar 5 miliar atau bayarnya hanya menjadi 2 miliar, nah, si WP bisa mengajukan upaya berikutnya, yaitu banding. Nah, kalau banding, ini di pengadilan pajak. Pengadilan pajak itu bagian dari MA, teman-teman, Mahkamah Agung. Ya, Mahkamah Agung. Ya, walaupun sebetulnya personil-personilnya masih ada seperti di Sekretariat Pengadilan Pajak ya, itu bagian dari Kementerian Keuangan, tetapi hakim-hakimnya putusannya itu sudah di bawah Mahkamah Agung ya. Jadi Pengadilan Pajak ini institusi lain di luar DJP. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah si Pengadilan Pajak itu adalah institusi lain, bukan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak ya, institusi yang independen ya. Nah, kemudian terkait dengan sanksi-sanksi nanti bisa mengajukan gugatan ya kepada Pengadilan Pajak. Nah, seandainya masih belum puas di sini hasil banding, ternyata wah banding WP tetap kalah, nah WP bisa mengajukan PK. Atau misalnya hasil banding WP diterima dikabulkan oleh Pengadilan Pajak menjadi nihil. Nah, nanti DJP-nya minta PK, peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Ya, nanti inkrahnya di sini ya, di PK. Halo, kebayang ya, teman-teman ya. Jadi awalnya dilakukan pemeriksaan ya, di pemeriksaan kemudian ditetapkan ada SKPKB misalnya, atas SKPKB tersebut WP tidak setuju, nanti dimintakan keberatan. Ya, atas keberatan nanti misalnya ditolak, keberatannya ditolak, artinya harus tetap membayar sejumlah SKPKB misalnya. Nah, WP bisa mengajukan kembali, proses berikutnya itu banding. Banding ditolak, WP bisa mengajukan PK, ya seperti itu.
Oke, coba kita satu persatu ya. Nanti ini ada pembahasan kita, pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, banding, gugatan, dan PK. Nah, ini pembetulan pembetulan itu ada di pasal 16, teman-teman. Nanti tolong dicek kembali ya di aturannya. Masih di KUP, di ketentuan KUP belum ada perubahan di Undang-Undang Cika ataupun HPP ya. Jadi nanti dalam pembelajaran kita ini undang-undangnya 3 ya teman-teman ya. Undang-Undang KUP, Cika, kalau Cika sekarang karena udah ada HPP ya kita menggunakan Undang-Undang HPP ya. Karena Undang-Undang Cika itu sekarang sudah diakomodir di HPP. Oke. Nah, pembetulan atas apa? Ini atas surat ketetapan pajak ya. STP, SKP KPP, SKP PKP, SKP IMB, imbalan bunga, SK keberatan, SK pembetulan. Ini banyak sekali nih. Banyak sekali. Termasuk bagian PBB ini SPPT, SKP PBB, STP PBB ya, pengurangan PBB dan seterusnya. Nah, ini kalau seandainya ada kesalahan tulis, kesalahan hitung, kesalahan dalam menerapkan ketentuan peraturan perpajakan. Nah, inilah yang bisa dimintakan pembetulannya pasal 16. Ya. Nah, tergantung nih kalau WP-nya tahu duluan, WP-nya bisa minta, ya bisa minta atas permohonan. Kalau ternyata DJP-nya tahu duluan, itu nanti jabatan, ya pembetulan secara jabatan. Loh, DJP tahu wah ini salah nih, tahun pajaknya salah, ya karena sudah keluar ketetapannya, maka dapat dibetul. Ya. Nah, pembetulan terkait pengkreditan PM terbatas pada perbedaan PM yang menjadi kredit pajak, PM yang tidak mengandung sengketa. Ya, kalau yang mengandung sengketa berikutnya nanti akan ada di proses berikutnya itu keberatan atau malah penghapusan nanti bisa jadi ya. Clear ya? Jadi pembetulan itu akibat salah tulis, salah hitung dan salah penerapan ketentuan. Bisa atas permohonan atau bisa jabatan. Oke. Nah, ini salah tulis ya, salah begini-begini ya nanti teman-teman baca ya. Ya, salah tulis, salah nama, salah jenis pajak, salah tahun pajak misalnya ya. Intinya dia tidak mempengaruhi jumlah pajak terutang. Kesalahan dalam SKPKB misalnya tidak mempengaruhi jumlah terutang. Kecuali nanti kalau salah hitung ya, kecuali salah hitung, salah tarif nah baru ya. Kalau salah tulis tidak terkait dengan salah jumlah. Ya. Salah hitung ya, kalau salah hitung bisa saja nanti angka yang tertera dalam SKPKB-nya yang bisa dibetulkan. Ya. Nah ini karena salah penjumlahan, salah pengurangan ya. Kemudian salah kekeliruan, nah salah tarif barangkali ya bisa jadi. Salah PTKP dan ini beberapa kekeliruan ya. Intinya seperti itu. Jadi ada 3 hal untuk pembetulan karena salah tulis, salah hitung, salah penerapan ketentuan. Nanti tolong dibaca ya. Nah, ini masalah ininya aja, masalah administratifnya ya. Nanti teman-teman baca yang ini ya. Kemudian nah ini tata cara permohonan pembetulan ya. Di sini wajib pajak memohon misalnya ya kalau misalnya tadi kan ada jabatan ada permohonan. Kalau jabatan ya wajib pajak ya diem, posisinya pasif. Nah, kalau di sini posisinya aktif, dia mohon pembetulan, dicek memenuhi syarat atau enggak. Nah, syaratnya di sini tadi ya. Syaratnya ada di sini. Syaratnya ada di ya. Kemudian prosesnya 6 bulan ya. Oke, selanjutnya keberatan ya. Keberatan ada di pasal 25, pasal 26 dan 26A ya. PMK-nya 202 ya. Oke ya. Nah, keberatan atas ini nih SKPKB. SKPKB juga bisa tuh ya. SKPKB bisa juga untuk keberatan kalau misalnya tadi WP-nya misalnya minta 10 miliar lebih bayarnya. SKPLB yang saya jelaskan. SKPLB bisa juga. Kalau SKPKB pasti ya. Kalau SKPLB bisa juga. Ya. Karena misalnya dia minta 10 miliar, ternyata dikeluarkan hanya 5 miliar. Nah, itu juga bisa diminta. Begitu juga nihil. Nihil juga bisa di keberatan. Loh Pak, kok WP-nya nihil? Nggak bayar lagi kok keberatan? Lah, awalnya kan SKPLB, awalnya dia minta lebih bayar 10 miliar misalnya. Sama DJP jadi nihil. Ya WP-nya kan rugi.
rugi 10 miliar. Nah, maka itu bisa diajukan keberatannya ya. Seperti itu intinya ya. Oke, kemudian nah ini ya ada hal yang menarik ya teman-teman ya. Jadi ketika dilakukan pemeriksaan, nanti kan ada, kemarin kan udah dijelaskan ya, ketika melakukan pemeriksaan kan ada tata caranya. Dan salah satu tata caranya adalah WP nanti ada pembahasan. Nah, ketika dalam proses pembahasan, misalnya menurut temuan pemeriksa ini 10 miliar. Wah Pak, saya setuju dengan temuan ini nih, sehingga saya kurang bayar 1 miliar saja. Nah, nanti teman-teman, SKPKB-nya tetap terbit 10 miliar, tetapi WP setuju nanti di bawah SKPKB itu ada 1 miliar, nanti 1 miliar itu harus dibayar. Maksudnya ya, 1 miliar itu harus dibayar dengan SKPKB 10 miliar tadi. Pak, kok kenapa enggak 9 miliar? Karena ini enggak ketemu nih. DJP menganggap pemeriksa nih, Bapak harus bayar 10 miliar. Kata WP-nya, enggak Pak, saya hanya setuju dengan temuan Bapak sehingga saya bayar 1 miliar. Nanti terbit SKPKB berapa? 10 miliar atau 9? Ya tetap 10. Karena DJP-nya menganggap 10. Nah, nanti dalam SKPKB ada bagian paling bawah itu WP setuju dengan 1 miliar. Maka itu yang harus dibayar. Nah, nanti yang akan menjadi tunggakan pajak 10 miliar dikurangi yang disetujui. Ya. Nah, nanti yang akan jadi pokok keberatan, pokok banding ya, itu yang 9 miliar yang dia tidak setuju ya. Jadi karena dia ada setuju atas yang tertentu, maka harus dilunasi. Begitu teman-teman. Nah, ini dia nih di sini. Ya, misalnya kalau setuju semua ya tulis setuju semua. Kalau misalnya nggak setuju, ininya 99 juta, misalnya setuju cuma 1 juta, 1 juta ditulis di sini. Nah, ini harus dibayar ya. Oke, jangka waktu keberatan 3 bulan ya teman-teman ya, jangka waktu 3 bulan ya, dan seterusnya. Ini persyaratannya, silakan nanti baca. Jadi 3 bulan sejak tanggal SKP dikirim, atau kalau terkait dengan potput ya, sejak pemotongan terjadi ya, seperti itu. Nanti tolong cermati ini ya. Oke, nah ini tata caranya nanti teman-teman baca lah ya. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan, intinya ada jangka waktu dari SKPKB dikirim itu 3 bulan. Lewat 3 bulan, lewat 3 bulan 1 hari itu tidak bisa dianggap surat keberatan. Artinya otomatis ditolak gitu ya. Ditolak secara formal. Ya, ditolak secara formal, dikembalikan ke wajib pajak. Ya, wajib pajak tidak punya hak lagi untuk melakukan keberatan. Pak, apakah WP bisa banding? Ya tidak, karena syarat formalnya sudah tidak terpenuhi ya. Makanya jangan terlambat WP-nya. Nah, keberatan jangka waktunya 12 bulan harus diselesaikan oleh DJP ya, harus diselesaikan. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini ada beberapa pencabutan keberatan ya. Jadi teman-teman dibaca ya, teman-teman yang seperti ini. Nah, ini nih ada beberapa hal yang beda ya. Ketika wajib pajak ini keberatan, itu ada konsekuensinya, teman-teman. Kalau keberatan ditolak, menurut Undang-Undang KUP, WP harus bayar 50% dendanya. Jadi misalnya tadi, WP keberatan 5 miliar. Kemudian keberatannya ditolak, teman-teman. Sanksinya di putusan keberatan itu 5 miliar juga. Jadi harus bayar dia jadi 10 miliar. Halo, kebayang ya? Awalnya WP di SKPKB suruh bayar 5 miliar. Keberatan. Ternyata ditolak seluruhnya. Maka WP harus bayar jadi 10 miliar. Karena dendanya 50 miliar. Kejam ya? Itu konsekuensinya, teman-teman. Ya. Nah, namun yang 50% ini di KUP udah diubah dengan Undang-Undang HPP. Jadi, teman-teman perhatikan SK keberatannya keluar kapan. Nanti di ujian ada nih, SK keberatannya keluar kapan. Kalau keluarnya setelah Undang-Undang HPP berlaku, ya, atau sejak ini ya, Undang-Undang Cika berlaku, Undang-Undang Cika kan 2 November nih, 2 November 2020, ya. Nah,
Sejak itu, maka 30% nih sanksinya. Ya, sanksinya 30%. Undang-Undang KUP udah diganti ya, teman-teman. Ini saya masih naruh ini di sini 50% karena nanti teman-teman harus tahu, harus aware dengan tahun pajak. Kalau misalnya tahun pajaknya 2022 misalnya, ya sudah menggunakan 30%. Ya. Undang-Undang Cika berlaku tahun 2021 misalnya 30% kita pakai ya. Clear ya teman-teman ya, jangan salah-salah nanti ya. Oke. Pengurangan, penghapusan, pembatalan pasal 36 ya, pasal 36. Nah, ini juga izin pajak dapat mengurangkan ya. Ya, apa sih yang dikurangkan? Nah, ini dia banyak ya yang dikurangkan. Sanksi administratif ya. Sanksi administratif. WP misalnya setuju dengan pokok, kemudian WP keberatan dengan sanksi dia bisa mengajukan. Nah, keberatan dan sanksi bukan keberatan yang diajukan, tetapi pasal 36. Pasal 36 ya. Kalau keberatan kan pasal 25. Oke ya, teman-teman. Nah, ini caranya. Jadi teman-teman harus pahami ya, pasal 16 itu apa, pasal 25 itu apa, pasal 36 itu apa. Pasal 16 untuk pembetulan ya, karena tadi ada salah hitung, salah tulis, salah penerapan. Keberatan atas hasil dari SKPKB, atas produk hukum yang udah ditetapkan. Nah, kalau misalnya pasal 36 atas sanksi ya, atas sanksi. Oke, teman-teman kalau ada mau bertanya langsung teriak aja, Pak, tanya Pak, misalnya gitu ya, silakan ya. Nah ini ya, teman-teman nanti SKPKB itu kayak gini barangnya nih, SKPKB. Nah, di sini ada penghasilan neto, ada penghasilan yang terutangnya, nah, kemudian hitung-hitungannya seperti ini ya, jumlah tidak kurang bayar, nah, ditambah dengan sanksi. Nah, untuk sanksi, kalau dulu ya KUP, sanksi bisa double, ya bisa double, bisa dengan bunga, bisa dengan apa namanya, bunganya ada pasal ada A dan C misalnya gitu ya, ada dengan sanksi, dengan kenaikan kan gitu. Nah sekarang mana yang lebih tinggi? Kalau di Undang-Undang HPP jelas salah satu mana yang lebih tinggi ya. Terhadap suatu sanksi, terhadap suatu case bisa dikenakan pasal 13, bisa dikenakan pasal apa namanya, pasal 13 ayat 2, bisa dikenakan pasal 13 ayat 3 kenaikan ya. Nanti dicari yang paling tinggi itu nanti dikenakan. Oke, nah ini surat tagihan pajak ya, STP seperti ini yang diatur di pasal 14 KUP ya, ada sanksi. Nah, teman-teman nanti tolong ini nanti barangkali di ujian ada nih ya, denda-denda nih pasal 7 itu apa sih? Nah, pasal 7 itu terkait dengan terlambat lapor ya, pasal 8 terkait dengan pembetulan ya, termasuk yang pengungkapan ketidakbenaran. Ya, jadi pengungkapan ketidakbenaran itu kemarin sudah saya jelaskan ya. Ketika WP sedang dilakukan pemeriksaan, pada prinsipnya dia tidak boleh melakukan pembetulan. Tapi dia bisa dengan pengungkapan ketidakbenaran. Ya, ketika diperiksa nih, WP nggak boleh nih pembetulan, nggak boleh pembetulan SPT, udah tertutup pembetulannya. Tapi ada satu langkah lagi adalah pengungkapan ketidakbenaran. Nanti dibaca di pasal 8, ada pengungkapan ketidakbenaran. Ya, ya pengungkapan ketidakbenaran, nanti sanksinya berupa kenaikan. Ya, ada kenaikan juga di pasal 8. Kenaikan atau bunga ya, saya lupa ya. Nah, nanti cek aja ya. Nah, jadi WP bisa ngaku, saya ngaku salah Pak, iya Pak, saya bayar Pak. Nah, begitu. Pengungkapan ketidakbenaran. Nanti pemeriksaannya stop. Nanti di pemeriksaan diselesaikan. Tidak sampai SKPKB keluar ya. Kemudian bunga pasal 9. Pasal 9 kalau terlambat setor ya, terlambat setor ya. Bunga pasal 14 kan STP, bunga pasal 19 itu terkait dengan penagihan pajak ya. Kemarin sudah kita singgung bunga pasal 19. Pasal 19 terkait dengan penagihan. Jadi teman-teman, ini cerita KUP ini cerita pasal. Teman-teman ya harus cari-cari pasal ini kalau KUP ini ya. Cari-cari pasal. Oke, ini ketentuannya ya, ketentuannya untuk permohonan pengurangan penghapusan
sanksi ya, pasal 36 seperti ini. Oke, ini saya nanti baca aja ya, teman-teman ya. Baca aja. Nanti saya pengen yang ada perubahannya aja deh. Ya. Ada juga pasal 36 yang SKP-nya ya, pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar, SKP-nya tidak benar gitu ya. Itu bisa dikurangkan ya atau dibatalkan baik melalui permohonan WP ataupun secara jabatan ya. Oke, nanti yang begini-begini intinya dibaca deh karena mudah lah teman-teman. Nah, saya highlight adalah yang ini teman-teman, yang sanksi, mana sanksi perubahannya ya. Ini nanti syarat-syaratnya ini ya karena materinya banyak nih ya. Oke, nah ini banding aja ya. Banding dan gugatan tadi sudah saya sebutkan bahwa ini di pengadilan pajak. Di pengadilan pajak itu adalah institusi di luar DJP kan gitu ya. Ini diatur di pasal 27 dan 23 di KUP ya. Nah, kemudian diatur juga di Undang-Undang Pengadilan Pajak, ada Undang-Undang Pengadilan Pajak ya. Di pasal 35 sampai 43 Undang-Undang 14 tahun 2002. Nah, silakan nanti teman-teman cermati juga nih undang-undang ini ya. Nah, ini ada beberapa syarat ya, syarat banding tetap 3 bulan sejak SK keberatan ya. Jadi based on keberatan, SK keberatan, bukan SKPKB ya. Ya. Jadi dari SKPKB keberatan dulu. Hasil dari proses keberatan itu ada namanya putusan, surat keputusan keberatan, putusan keberatan. Nah, dari putusan keberatan, nah itu nanti kalau misalnya memerlukan upaya hukum berikutnya, dia harus ke banding gitu kan. Diajukan ke ini ya. Ya. Kemudian banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang telah dibayar sebesar 50%. Jadi ketika proses keberatan WP misalnya ditolak, misalnya ditolak seluruhnya misalnya gitu ya. WP tetap harus bayar 5 miliar misalnya. WP harus bayar dulu separuh. Ya. Harus bayar dulu 50% dari nilai yang tertera dalam keputusan keberatan ya, dibayar dulu. Oke, ya jadi tadi 3 bulan ya. Oke, nah ini dia teman-teman. Nah ini untuk banding ya, kalau tadi untuk keberatan, kalau keberatan misalnya WP minta keberatan 5 miliar ditolak, dia 50%. Nah, ya, sanksinya kan 50% separuhnya. 50%-nya jadi harus sorry, tadi penjelasan saya agak keliru berarti tadi ya. Misalnya WP keberatan 5 miliar ya, WP keberatan 5 miliar. Kemudian ditolak, maka nanti ada di surat keputusan putusan keberatan itu ditambah 50%. Dulu kalau KUP ya. Kalau HPP, Undang-Undang Cika dan HPP jadi 30%. Nah, jadi bayar 5 miliar tambah kalau KUP 50% berarti 7,5 ya. Atau kalau menurut Undang-Undang HPP berarti 5 miliar tambah 30% berarti 6,5 ya, 6,5 miliar. Nah, kalau banding ya, dia misalnya putusan keberatannya tadi pokoknya adalah 5 miliar, tetap atas pokoknya yang diajukan, bukan atas sanksinya. 5 miliarnya diajukan. Kemudian ditolak. Dia harus bayar 100% dendanya. 5 miliar plus 5 miliar. Ya, Undang-Undang KUP. Tapi menurut Undang-Undang Cika dan HPP yang sekarang ya, itu 60% saja. Jadi kalau ditolak lagi 5 miliarnya, ya 5 miliar yang ditolak, nanti dia harus bayar lagi tambah 60%, 8 miliar. Begitu ya. Begitu teman-teman. Nah ini nanti seperti ini ketentuannya ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ini ya. Nah, kemudian PK. PK ini dalam hal kalau misalnya putusan bandingnya itu ya jadi PK ini bisa pihak DJP, bisa pihak WP gitu. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya WP ditolak, nanti WP bisa PK. Kemudian WP dimenangkan, dikabulkan seluruhnya oleh hakim pengadilan pajak. Nah, maka nanti DJP yang minta PK.
gitu ya. Ada PK. Kemana? Ke MA, ke Mahkamah Agung ya. Ini landasan hukumnya pasal 27 di KUP, di Undang-Undang CIKA dan Undang HPP tidak diubah ya. Nah, hanya dapat diajukan sekali ya. Oh, sedikit terkait dengan keberatan, teman-teman. Keberatan itu misalnya dalam suatu pemeriksaan ya, ada SKPKB, PPH, SKPKB, PPN. Nah, SKPKB-nya itu enggak jadi satu, PPH, PPN beda. Jadi misalnya dia dikenakan kurang bayar atas PPH dan kurang bayar atas PPN. Nanti akan ada dua produk. Dua produk itulah nanti yang di keberatan masing-masing. Jadi ada dua permohonan keberatan. Begitu juga banding. Ada dua permohonan banding. Ya, sampai PK juga begitu. Ada dua permohonan PK. Clear ya teman-teman ya? Jadi kegiatan pemeriksaan sekali, ya produk hukum dari hasil pemeriksaan tersebut terbit dua produk hukum, ya produk hukum SKP terkait dengan PPH dan PPN misalnya, maka keberatannya atas dua kali dua pengajuan keberatan ya. Begitu juga kalau upaya hukum berikutnya banding, dua pengajuan banding, dua pengajuan PK. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa alasan pengajuan PK ya, nanti teman-teman baca ya, teman-teman baca. Oke. Nah, begitulah teman-teman. Ya, teman-teman, materi hari ini terkait dengan upaya hukum ya, terkait dengan upaya hukum. Jadi saya ulang kembali, di upaya hukum ini ada 3 hal yang dilakukan oleh WP ya. Pertama adalah pembetulan. Pembetulan atas apa? Ya, atas SKP, atas produk hukum. Atas produk hukum. Kenapa dia pembetulan? Ya, karena ada 3 hal. Karena di produk hukum tersebut salah tulis. Ya, tadi macam-macam salah tulis, ada salah nama barangkali, salah tahun pajak, salah masa pajak kan gitu ya. Kemudian salah hitung, salah jumlah gitu kan. Pak, mungkin nggak salah jumlah. Ya, barangkali aja salah jumlah. Bisa jadi. Dulu memang sering ya, karena masih ketika membuat produk hukumnya masih manual. Nah, kemudian ada juga yang sering adalah salah penerapan ketentuan, salah PTKP misalnya, ya, bahkan salah tarif barangkali ya, bisa jadi ya. Oke, itu pembetulan pasal 16. Nanti tolong di pasal 16-nya. Ya. Kemudian keberatan pasal 25. Ya. Keberatan itu apa? Atas SKP kan gitu. Atas SKP, atas SKP macam-macam, ada SKPKB, SKPN pun, SKPLB pun bisa diajukan keberatan. Ya. Nanti pembetulan dan keberatan itu nanti akan dilakukan oleh DJP. Nah, satu lagi adalah tadi yang pasal 36, penghapusan, pembatalan ya. Gitu ya. Nah, itu juga nanti akan ya, jadi kalau pasal 36 itu bukan karena salah tulis, salah hitung, salah penerapan ya, teman-teman ya. Tetapi WP-nya yang minta. Ya, WP-nya minta, Pak, saya setuju dengan pokoknya. Tetapi sanksinya tolonglah dihapus. Nah, itu bisa itu. Bisa itu. Ya, pasal 36. Jadi pasal 36 itu tidak ada kesalahan. Ya, penghapusannya tidak ada kesalahan, pembetulannya tidak, pembatalannya tidak ada kesalahan. Nah, dari DJP misalnya terkait dengan keberatan tadi khususnya ditolak ya, mau ditolak sebagian atau ditolak seluruhnya, WP bisa mengajukan proses hukum berikutnya yaitu banding. Ya. Nah, atas sanksi ya, atas sanksi WP bisa mengajukan gugatan. Misalnya WP dikenakan STP, kan sanksi aja tuh STP tuh, nggak ada pokok tuh. Nah, nanti bisa diajukan gugatan, bukan banding ya. Nah, kemudian misalnya di pengadilan pajak masih belum puas WP-nya atau mungkin di JP-nya juga belum puas, salah satu pihak nggak puas, nanti bisa mengajukan PK. Begitu ya. Nah, sanksinya tadi agar diingat ya, kalau misalnya keberatan ada konsekuensinya. Dia harus nambah bayar nih, sanksinya 50% kalau di KUP. Kalau di HPP 30%. Nah, ketika dia menyampaikan banding, mengajukan banding, ada konsekuensi loh kalau kamu banding. Nanti kalau ditolak 100% nih sanksinya. 2 kali lipat kamu bayar menurut KUP. Ya.
sanksinya 60% menurut HPP ya, menurut HPP 60% kalau banding. Ya sekarang jadi teman-teman cermati dari 50% turun menjadi 30 ya, dari 100 turun menjadi 60. Artinya di Undang-Undang HPP, Undang-Undang Cika ya awalnya sebetulnya Undang-Undang Cika, kemudian Undang-Undang HPP, ya itu memang kita lebih ke apa namanya ya, ke arah lebih ke WP lah ya, biar WP tidak terlalu berat seperti itu. 2 kali bayar cing kan gitu, berat sekali kan. Oke, sampai sini teman-teman. Untuk materi ini teman-teman silakan kalau mau bertanya teman-teman ya. Ya. Kalau ada mau bertanya, mangga silakan. Ya. Oh, saya sambil saya kembali share screen, saya mau ini ya, mau apa? Keberatan. Yang ini aja deh. Screenshot. Oke, sambil ini teman-teman, silakan. Pak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang pertama itu tadi itu DJP itu bisa mengajukannya cuma ke PK atau bisa ke banding. Terus sama yang Saya potong dulu Dimas ya. ya, Pak. DJP tidak mengajukan banding. Ya. Halo, DJP Iya, tidak mengajukan banding. Yang mengajukan banding adalah si siapa WP. Ya. Kan DJP kan mengeluarkan SK keberatan. Masa dia mau banding, yang banding adalah WP gitu loh. Nah, nanti kalau misalnya hasil bandingnya itu DJP kalah, hasil bandingnya DJP kalah nih, nah DJP bisa PK. Tapi yang melakukan banding, yang mengajukan banding tetap WP. Ya, Dimas ya. Oke, lanjut Dimas. Oh iya, Pak. Terus sama di PK itu tadi kan ke MA, tapi dituliskan lewat pengadilan pajak. Berarti sebenarnya sama aja, Pak. Tetap di pengadilan pajak. Oke, ya. Gini, tadi saya sebutkan ya, pengadilan pajak itu sebetulnya dari hakim-hakimnya itu adalah bagian dari MA, khusus pajak ya, pengadilan pajak, hakim pajak. Tapi para pegawainya selain hakim itu adalah orang Kementerian Keuangan ya, orang masih di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebetulnya kan gitu. Jadi MA-nya itu hanya sebagian gitu loh, Dimas. Kebayang nggak? MA-nya itu hanya sebagian, hanya di hakimnya hasil dari putusan itu dia memang menginduk ke MA gitu. Jadi sebenarnya ada dua administratif di situ, MA dan Kementerian Keuangan. Nah, tadi pertanyaan Dimas adalah kalau misalnya WP banding, kemudian kalah banding ke PK, kan sama-sama MA. Nah, itu sebetulnya ini proses lain nih Mas, ya proses lain. Kalau di PK itu biasa umumnya tidak ke ranah ke material pajaknya, ya lebih ke ranah di sisi keadilannya. Adil nggak sih menurut ini ya? Kalau di pengadilan pajak, walaupun sama-sama demi apa namanya dia dia demi Tuhan yang Maha Esa gitu ya, demi Tuhan Maha Esa berlandaskan keadilan. Tapi tetap material pajaknya dibanding itu diperhatikan juga materialnya. Nah, seperti itu. Jadi agak berbeda subjek ini ya, apa namanya materialnya yang jadi putusan. Kebayang nggak? Jadi kalau di pengadilan pajak nih hakim tuh akan meriksa nih pajaknya bener nggak sesuai ketentuan peraturan nggak. Tapi ketika di PK itu benar-benar ini WP-nya diperlakukan seperti ini adil nggak sih kan gitu ya. WP barangkali tidak memenuhi ketentuan perpajakan, tetapi kondisi WP-nya seperti ini, kondisi WP seperti ini. Nah itu nanti di PK atau keluar tuh ya, dia akan melihat kondisi WP-nya udah nggak sanggup, udah sakit-sakitan, barangkali ya udahlah diputus nggak usah bayar. Nah gitu bisa tuh di PK. Tapi kalau di pengadilan pajak ya enggak, pengadilan pajak juga harus sesuai dengan ketentuan. Oh iya, Anda harus bayar, ya tetap harus bayar misalnya gitu.
Walaupun dia melihat WP-nya nggak sanggup, nggak apa, bukan masalah sanggup atau enggak, bukan masalah sehat atau sakit enggak, tapi masalah materialnya dipenuhi enggak, misalnya gitu, ya. Kebayang nggak nih Mas ya, kira-kira? Kebayang ya? Oh, jadi kalau di Heeh, PK itu heeh. langsung ke MA-nya itu ya, Pak? Iya, Bukan lagi langsung ke ke MA-nya, pengadilan. Oh, betul, langsung ke Mahkamah Agungnya, langsung ke Mahkamah Agung, gitu ya. Ya. oke, paham, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau teman-teman main-main dulu pengadilan pajak itu ada di lapangan Banteng. Dulu ada di lapangan Banteng ya. Memang sekarang sudah pindah tuh ke Hayam Wuruk. Nah, itu bagian dari Kementerian Keuangan sebetulnya. Ya, bahkan sekretaris pengadilan pajaknya juga diangkat oleh Menteri Keuangan. Gitu ya. Jadi di situ masih materi. Jadi ketika seseorang hakim juga tahu ini nggak sanggup bayar, nah, dia nggak peduli masalah sanggup bayar atau enggak, tidak peduli itu, tidak peduli itu. Nah, tapi ketika di MA nanti akan dilihat, oh ini WP-nya memang kena, tapi dia nggak sanggup bayar, ya sudah deh, misalnya gitu. Bisa aja nanti seperti itu, ya. Oke, lain. Yang lain ada bertanya yang lain? Nah, kalau enggak, teman-teman ya, nah, sebentar saya share. Nah, kemarin kan kita sudah belajar ini ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kita belajar mulai ini NPWP, PKP. Nanti di sini ada jangka waktu. Kapan sih dia harus terdaftar kan gitu ya? Kapan harus terdaftar? Nah, nanti teman-teman tolong pelajari itu deh. Jangka waktu, kapan dia harus wajib punya NPWP, wajib punya PKP, ya. Kan ada tergantung jenis wajib pajaknya ya. Ya ada yang apa 1 bulan sejak bla 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 bla, ada yang 1 bulan sejak dia berusaha dan lain-lain ya, seperti itu. Nanti tolong teman-teman cermati di situ ya. Kemudian di SPT juga ya, di SPT juga kemarin sudah kita singgung juga ya, masalah terkait penyampaian SPT, jenis-jenis SPT, kemudian kapan sih SPT itu harus disampaikan, gitu ya. Nah, kemudian kalau terlambat menyampaikan SPT apa sanksinya kan gitu ya. Nah, kemarin kita sudah jelaskan. Nah, kemudian di pembukuan. Nah, siapa-siapa yang melakukan pembukuan, siapa-siapa yang bisa melakukan pencatatan. Nanti teman-teman tolong dibaca itu. Nanti ada di ujian itu. Ya. Siapa sih yang bisa melakukan pembukuan, siapa sih yang hanya bisa melakukan pencatatan, kan gitu ya. Nanti teman-teman pelajari kembali. Nah, kemudian di pemeriksaan kemarin kita juga sudah pelajari tuh, kenapa sih dia diperiksa kan gitu. Kemudian oleh siapa diperiksa? Oh, oleh pemeriksa. Nanti hak dan kewajiban pemeriksa apa? Hak dan kewajiban wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan apa? Nah, nanti teman-teman pelajari itu, ya, pelajari. Ini ada di ujian nih, ya. Kemudian penetapan nanti teman-teman juga baca tuh pasal 13, pasal 14 terutama ya. Pasal 13 terkait dengan SKP, pasal 14 terkait dengan STP. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti sanksi-sanksinya teman-teman cermati eh, cermati masa pajak, tahun pajaknya, khususnya di tahun pajaknya. Kalau tahun pajaknya sekarang misalnya mulai lewat 2 November 2020, nah itu menggunakan bunga ya, kalau bunga bulanan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, sebelum 2 November 2020 itu menggunakan 2%. Ya. Pak, bagaimana kalau misalnya di soal itu nggak ada masanya? Ya udah yang pakai yang ketentuan sekarang. Bunga berdasarkan ketentuan Kementerian Keuangan. Ingat ya teman-teman ya, teman-teman nanti kapan kita menggunakan bulan Januari, kapan kita menggunakan masa yang Februari, bunga yang di bulan Februari. Nanti teman-teman cermati kapan SKPKB-nya atau STP-nya itu keluar, akan terbit. Nah, maka tarif bunganya itu ya di saat itu ya. Jangan lupa ya. Oke. Ya misalnya gini,
tahun pajak 2018 baru diperiksa, kemudian akan diterapkan SKP KB-nya di bulan Januari 2022 misalnya gitu. Ya teman-teman cari bunga Kementerian Keuangan yang Januari 2022. Gitu ya. Oke. Nah, ini nanti di sini banyak nih teman-teman. Bahkan ada esainya ngitung-ngitung teman-teman di sini ya. Termasuk juga penagihan nih, nanti teman-teman juga ngitung di pasal 19 ya. Pasal 19 kan sama tuh ya. Di pasal 19 nanti berdasarkan bunga bulanan. Gitu ya. Yang penagihan kemarin. Nah, yang sengketa baru kita pelajari tadi ya, baru kita pelajari tadi ada pasal 16, pasal 36, pasal 25 terkait keberatan. Nah, kemudian konsekuensi apa kalau misalnya dia keberatannya ditolak ya. Agak harap diingat ya. Tadi kalau KUP 50%, kalau HPP jadi 30, kalau banding KUP 100%, kalau misalnya HPP, SIKA dan HPP 60%. Begitu ya teman-teman ya. Nah, itu sebetulnya kisi-kisinya. Kisi-kisinya dari semua ini materi ini ada. Ya. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Dari mulai awal kemarin, waktu dari mulai NPWP juga nggak apa-apa, silakan. Enggak, kita sebagai review saja untuk perjumpaan terakhir kita. Clear teman-teman? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Rinda. Ya. Nanti di soal kalau pakai bunga acuan ada di soal nggak ya, Pak? Soalnya kan, oh iya. Ada. Nanti kita kasih. Kita sudah calling-callingan sama ini. Ini mau teman-teman nyari atau kita kasih? Ternyata kita kasih. Karena nanti ada PG-nya, ada PG. Ada apa? Kalau ada PG kan artinya kan teman-teman tidak bisa membuka ini ya, membuka catatan kali ya. Walaupun sebetulnya bisa aja teman-teman ngintip-ngintip ya, karena kan Zoom apa menggunakan aplikasi ya. Ya nggak apa-apa. Nanti akan dikasih. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nggak mungkin juga nanti teman-teman menghafalin bunga-bunga gitu kan, bunga setiap bulan, mabok juga lah. Kalau saya aja nggak hafal, ya kan? Saya nggak mungkin hafal. Orang DJP juga nggak bakalan tahu, karena setiap bulan akan diinput di sistem oleh namanya operator konsul ya. Jadi setiap bulan operator konsul ini dapat SK dari menteri yang baru, periode sekian-sekian, bunganya sekian persen, dimasukkan ke dalam sistem. Jadi ketika keluar udah bunga sesuai sistem, nggak ngitung-ngitung manual gitu. Masa teman-teman harus mikir? Enggak lah ya. Oke, ada lagi? Kalau komposisi soalnya, Pak? Komposisi soal sekitar 20 PG, itunya kalau nggak salah 5 ya. Tapi hitung-hitungan, semua hitung-hitungan. Kalau esainya hitung-hitungan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke ya, gampang lah teman-teman. Apa yang ada di ujian itu udah kita sampaikan semua, hanya teman-teman agar membaca detail lagi. Ya, misalnya tadi saya menyebut misalnya teman-teman coba sanksi pasal 7 apa. Nah, teman-teman baca dulu pasal 7-nya apa. Kemudian pasal 8, ada di situ pembetulan. Apa sih pembetulan? Sanksinya apa? Pengungkapan ketidakbenaran. Nah, di situ ada pengungkapan ketidakbenaran. Apa sih itu di barangnya? Teman-teman detailnya di situ ya. Kan nggak mungkin juga saya ngajarin detail sekali. Oh, teman-teman udah dewasa kan gitu ya. Saya trigger-triggernya aja, nanti teman-teman mengeksplor lebih lanjut detailnya. Ya. Jadi teman-teman belajar untuk ujian ini bukan cukup dari dosen saja. Kalau dosennya di mana siapapun nggak ada yang detail sampai titik komanya diajarkan. Gitu ya. Teman-teman sendiri yang nanti lebih mendetilkan apa yang menjadi pembahasan kita. Nah, nanti teman-teman ya, setelah teman-teman baca, kalau mau ujian biasanya ini teman-teman udah bacaan ya, teman-teman mau bertanya, silakan nanti di grup aja, atau japri saya nggak apa-apa. Ya, japri. Nah, kan kita udah punya grup juga. Tanya aja di grup, biar teman-teman yang lain tahu juga. Ya, nanti saya jawab, tenang aja. Ya. Oke, clear ya? Insya Allah bisa lah teman-teman ya. Insya Allah bisa teman-teman. Kalau saya lihat calon soalnya sih, ya, kayaknya gampang nih.
Saya yakin ini 100 semua nih kan, gitu kan. 100 semua. Khususnya bagi teman-teman yang kemarin di UTS-nya agak drop gitu ya, tolong belajar lagi lebih serius lah ya, sehingga nanti bisa mengupgrade nih hasil dari UTS yang kemarin kita kurang bagus itu ya. Kan ada kemarin yang kurang bagus tuh ya, beberapa orang gitu kan. Nanti kita bisa upgrade di sini. Kemudian aktivitas teman-teman juga udah saya catat tuh dari hasil-hasil kemarin penugasan gitu ya. Itu juga jadi masukan tuh. Jadi nanti akan saya nilai bagus ya teman-teman yang menyampaikan tugas kemarin. Dari aktivitas ini juga saya juga tahu lah ya kira-kira yang benar-benar mau belajar atau mau tidur-tiduran tahu lah kan gitu. Oke, teman-teman, ada lagi? Kalau nggak ada nanti kita akhiri saja ya, teman-teman. Ya, pertama saya doakan teman-teman sehat selalu, kemudian teman-teman sukses, sukses dalam ujian, sukses dalam menempuh pendidikan di STAN, dan sukses nanti ketika penempatan sesuai harapan teman-teman. Ya, saya highlight sesuai harapan teman-teman, bukan sesuai harapan institusi. Kalau sesuai harapan institusi bisa-bisa Kalimantan perlu, nanti Putri Zakia dipanggil ke Kalimantan, kan gitu ya. Nah, janganlah ya, kan gitu. Jadi saya doakan penempatannya nanti sesuai dengan apa yang diidam-idamkan oleh teman-teman. Ya. Nah, hanya saja teman-teman nanti gini ya, teman-teman jangan kecewa ketika teman-teman tidak sesuai harapan. Yakinlah Tuhan memberikan kita yang jauh lebih baik dari doa kita. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika teman-teman, barangkali teman-teman pengenlah, saya di Kementerian Keuangan nih, STAN kan punya Kementerian Keuangan, pengenlah bergabung dengan Kementerian Keuangan. Ya, setidaknya DJP ataupun DJPK, kan begitu ya, kan gitu ya, DJP atau DJPK. Nah, seandainya teman-teman tidak ditaruh di Kementerian Keuangan, misalnya gitu, artinya Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kita bukan di situ gitu, teman-teman itu aja ya. Allah telah memberikan kita yang terbaik, misalnya di Pemda. Oh, di Pemda lebih enak barangkali, lebih barokah barangkali kita di situ. Ya udah terima aja teman-teman. Ya, insya Allah lah teman-teman lebih sukses di sana. Seperti itu ya. Jadi jangan khawatir teman-teman ketika misalnya di luar Kementerian Keuangan. Kalau yang saya amati teman-teman, lulusan STAN yang berkarir di luar Kementerian Keuangan itu jauh lebih hebat karirnya. Karirnya itu jauh lebih berkembang. Karena apa? Di sana masih sedikit orang-orang STAN, orang-orang yang pintar-pintar. Teman-teman tuh orang pintar-pintar loh. Kalau nggak pintar nggak mungkin masuk STAN loh. Sulait itu masuk STAN itu. Sulait bukan sulit ya. Sulait masuk STAN itu. Ya, dari sekian ribu orang, ratusan ribu orang hanya diambil sekian gitu kan. Ya sulait sekali. Artinya itu teman-teman awalnya itu bahan bakunya ini teman-teman udah pintar. Jadi ketika teman-teman berkarya di luar Kementerian Keuangan, teman-teman jangan khawatir. Justru kalau dari yang saya amati, mereka itu lulusan STAN yang berkarir di luar, dari awal berkarir di luar itu malah bagus gitu. Mereka dibutuhkan oleh organisasi sana, sehingga karyanya lebih bagus, lebih cemerlang. Saingan juga nggak banyak, gitu kan ya? Sehingga teman-teman bisa menapaki stepnya lebih cepat dibandingkan seangkatan yang di Kementerian Keuangan. Kalau Kementerian Keuangan udah gembung ya, apalagi teman-teman kalau udah dipajak, masuk pajak, wah sulit sekali tuh menjadi berkarirnya ini ya, karir tingginya itu sulit sekali, saingan banyak sekali. Ya, pokoknya ikhlaskan saja teman-teman nanti dimanapun. Tapi step pertama adalah teman-teman seriuskan dulu ujian ya. Nanti mulai minggu depan teman-teman ujian, seriuskan dulu ujian ya. Buatlah. Kalau saya sih ya teman-teman, kalau saya nih, saya bisa sharing teman-teman ya. Saya ketika melakukan sesuatu, saya selalu ingat orang tua saya. Saya kepengen berusaha membuat bangga orang tua saya. Ya. Nah, sekarang saya udah berkeluarga. Selain orang tua saya juga selalu berupaya membuat bangga keluarga saya. Jadi apapun yang saya lakukan ya harus yang terbaik. Begitu teman-teman. Ya, selalu yang terbaik. Ya, teman-teman mungkin belum berkeluarga nih, punya ibu, punya orang tua. Ketika kita nilainya bagus, ditanya, Hadis, berapa IP-mu? Wah, 3,5, Pak.
si papahnya langsung luar biasa. Oh, anak yang keren, anak yang pinter. Ibu pasti bangga. Begitu ya teman-teman ya. Coba, kalau saya sih itu, teman-teman boleh nanti ikuti atau boleh tidak, sehingga kita bisa lebih berprestasi. Ya. Jadi step pertama adalah teman-teman, yuk dalam waktu dekat teman-teman ujian, seriuskan dulu situ. Step berikutnya adalah teman-teman selesaikan stand dengan baik. Tidak ada masalah. Sehingga harapannya ketika teman-teman menyelesaikan stand dengan baik, ya PKN stand dengan baik, teman-teman mengharapkan penempatannya lebih baik lagi gitu ya. Begitu teman-teman ya. Oke, sebagai akhir barangkali selama 14 kali pertemuan atau selama kita berkomunikasi via chat barangkali ya di WA grup misalnya gitu ya. Saya ada salah-salah kata, mohon maaf lahir batin ya teman-teman ya. Saya mohon doa juga kepada teman-teman semua yang hadir di sini nih. Doakan saya nih, biar saya tetap sehat, sehingga saya bisa sharing-sharing juga kepada teman-teman yang lain, atau barangkali kita bisa bertemu kembali di lain waktu, di channel yang lain, gitu ya teman-teman ya. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Ya, mohon maaf lahir batin sekali lagi ya. Saya doakan juga teman-teman sukses dalam hidup dan kehidupan teman-teman semua ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Saya membuka diri kalau teman-teman mau bertanya lebih lanjut via Japri ataupun via grup, WA grup, monggo silakan, jangan sungkan-sungkan. Gitu ya, teman-teman ya. Insya Allah teman-teman dapat yang terbaik dah. Ya, oke, gitu. Halo Pak. Itu saja. Enggak ya? Maaf, Pak. Malu-malu. Siapa nih? Dimas. Iya Pak. Dimas, mau nggak Dimas? Ini mungkin karena pertemuan terakhir ini Pak dari kami nih Pak. Iya, iya. Ya saya, terus PIC, Mas Alif, sama Fatah dan seluruh teman-teman kelas mengucapkan terima kasih juga Pak untuk Sami-sami. Pak Iya, Muhammad iya. Jufri karena telah mengajarkan perpajakan 2 ini Pak. Terus ya udah 14 pertemuan kali kita bertemu ya, ya lebih banyak apa ya Pak, dari perpajakan 1, terus itu kan apa ya, kayak pengantarnya, terus dilanjutkan ke perpajakan 2 ini ya banyak Pak ilmunya. Terus mungkin ada satu kata yang selalu teringat kepada kami Pak, sulait Pak, itu Iya. itu menjadi mungkin udah jadi guyonan Pak, ini terlalu sulait gitu Pak. Ya mungkin kata-kata itu yang mungkin mau jadi apa ya Pak, buat pegangan Mengingat. nanti ya, mengingat wah ini kata-kata Pak Jufri ini dari dulu gitu. Ya mungkin ini sebagai akhir Pak, kami ada background khusus buat Pak Jufri, mungkin bisa kita foto bersama Pak. Ya boleh, boleh. Ini backgroundnya spesial nih buat saya nih, ada nama saya. Terima kasih sekali teman-teman ya. Iya Pak, siapa? Oke, silakan foto. Yuk. Gayanya gimana gaya? Oke. 1, 2, 3. Lagi. Yuk, 1, 2, 3. 1 kali lagi. Lihat yang kedua. Gaya yang sama. Gimana? Gini, minta duit. Ya Pak, boleh Pak. Boleh. Minta duit. Minta duit. 1, 2, 3. Oke Pak, sudah Pak. Terima kasih Pak. Oke teman-teman, makasih ya. Sukses buat teman-teman semua ya. Oke, ketemu di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.